Kembali lagi di podcast teman cerita bersama saya Ali Altaf dan saya sudah bersambung dengan Mas Muhsin yang ada di Situbondo. Ini salah satu teman akrab saya yang sekarang sudah sedikit berjauhan walaupun gak jauh-jauh banget. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Muhsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang di mana ini, Mas? Di Situbondo. Masih mungkin ada di luar kesibukan atau nyantai? Iya, lagi di luar sih, lagi di kafe di. Oh, sambil Bali. Ya. Sambil santai ya, tapi ya. Sambil nyantai. Ada satu pembahasan yang ingin saya bahas Mas bersama Mas Muhsin di kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan cuan. Seperti yang kita tahu ya, cuan itu bahasa kekinian yang bisa diartikan uang. Iya. Iya, benar nggak? Benar sih. Anak-anak kekinian ya. Anak-anak gaul sekarang ya. Bilangnya cuan, bukan cuan uang. Gitu ya. Cuan for life ya. Iya, biasanya dolar. Iya, kalau boleh tahu ini Mas, kapan Mas Muhsin pertama kali mendapatkan uang dari hasil jeripayahnya sendiri? Oke. Kalau ditanya kapan mendapatkan uang dari jeripayah sendiri, pas SD, sebenarnya pas SD, pas SMP, pas SMA pernah sih Mas. Kayak jual kelereng, kemudian jual layangan, jual gambar gitu ya. Dulu kan ada kan ya, kalau kita main gambar gitu. Dulu sih jualan gitu, tapi mungkin pas kuliah sih baru dapat. Itu kayak jualan ini juga sih, jualan apa? Barang-barang bekas gitu kan. Aqua bekas, botol bekas gitu pas kuliah kalau udah nggak ada uang gitu. Itu pas kuliah? Pas kuliah. Oh, pas kuliah sempat jualan? Iya, pas kuliah. Ini kayak pemulung, sebenarnya bahasanya pemulung. Tapi pemulung bertoga kan ya? Pemulung bertoga. Keren. Tapi itu bisa diceritakan yang SD? Yang SD, yang jual kelereng nih ya? SD jual kelereng itu? Jual kelereng ini. Itu memang inisiatif ingin dapat kelereng atau dapat uang atau gimana Mas? Posisinya? Iya, kalau dulu sih anak-anak kan kita main aja ya Mas. Main kebetulan, kemudian kan menang, ada banyak kelereng gitu di rumah. Ada temen yang nawar gitu, tapi dia nawar mau diuangkan gitu. Aku beli deh kelerengnya ya. Jadi ya udah, dijual aja gitu. Besoknya main lagi, menang dijual lagi. Main lagi, menang jual lagi. Akhirnya kan lumayan gitu. Meskipun 500, waktu itu 500 dapat satu kretek perapatan gitu ya. Kretek perapatan gitu kan, tapi lumayan udah. 500 di tahun berapa itu tapi ya? SD berarti tahun 2009-an, 2010-an mungkin ya. Oh, itu. Masih ya, lumayan 500 ya. Masih berharga, 500 itu sangat berharga ya. Terus kemudian mungkin ada pengalaman berikutnya? Iya, kalau SMA enggak sih, kuliah mungkin ya yang paling dramatis gitu ya. Iya, yang paling dramatis itu karena udah anak kos-kosan, anak kontrakan ketika nggak ada uang gitu ya, sama teman-teman gitu ngumpulin aqua, ngumpulin ini buat sekedar buat makan aja gitu. Gitu. Sekedar buat makan gitu. Tapi kalau yang ditanya jeripayah kalau yang kerja pas kuliah. Selesai kuliah sih gitu. Selesai kuliah. Kalau yang itu cuma buat kebutuhan aja, kayak makan gitu. Kita jajan sama teman-teman. Setelah kuliah itu berarti apa Mas? Untuk biaya? Setelah kuliah nulis artikel. Oh, nulis setelah kuliah artikel. pernah di jasa penulisan artikel, jadi freelance writer gitu ya. Kita nulis dari rumah, remote ya, karena ikut perusahaan kita. Ikut perusahaan dengan ada fee-nya sekian gitu. Cuman nggak ada kontrak. Jadi kerjanya dari rumah itu
lumayan sih Mas, dapatnya lumayan. Jadi kalau yang ditanya jerih payah sendiri itu sih. Itu sebenarnya udah daftar wisuda, cuman belum wisuda, jadi udah kerja gitu Mas. Kerja nulis itu sih. Pertama kali itu sih Mas Ali. Pekerjaan pertama yang sekiranya dan paling berkesan gitu Mas ya. Iya, cukup berkesan karena memang sangat berkesan pertama sih Mas. Dan ini kan semakin dewasa secara otomatis gitu kan. Kita semakin dewasa, semakin kesini juga yang namanya cuan atau uang ini sangat berharga, sudah mulai paham gitu ya. Iya. Nah, ada sesuatu nggak yang mungkin ingin disampaikan gitu, bahwa kita semakin dewasa semakin tahu ternyata cari uang itu nggak mudah loh, gitu. Ini bener nih. Bener ya, kita cerita sedikit ya, saya cerita sedikit. Jadi pas baru lulus kan aku pulang ke Situbondo gitu. Cuman pas di Situbondo, ketika daftar kerja, udah mulai daftar kerja. Yang nulis itu diajak temanku gitu. Mungkin ada kerjaan nih, kamu kan senang nulis, kamu cobain kerjaan ini, tulis artikel oke. Jadi belum wisuda udah kerja nih. Nyantai nih Mas, jadi bukan wisudawan yang gelisah. minimal udah ada pekerjaan gitu ya, alhamdulillah waktu itu meskipun nggak seberapa, maksudnya gajinya nggak seberapa gitu, nggak sampai UMR bahkan. Setelah itu kerja dengan equipment yang apa adanya ya Mas, dengan gear yang apa adanya, laptop sekarang ini masih harus input, kemudian keyboard dan lain-lain, keyboard terpisah, keyboard eksternal gitu ya. Jadi bahkan bukan laptop, sebenarnya notebook gitu, notebook kecil. Tapi gitu. Aku jalanin itu, benar-benar aku jalanin dan aku targetin gitu. Aku targetin sehari harus nulis 2 sampai 4 artikel. 2 sampai 4 artikel gitu. Kadang 3, kadang 2 gitu ya, lumayan lah gitu Mas. Akhirnya setelah itu dapat uang dengan jumlah yang sebenarnya sedikit gitu. Tapi kayaknya seneng banget gitu. Karena beneran ketika kita kerja gitu, ketika jerih payah sendiri, berusaha keras untuk mendapatkan uang gitu ya Mas. Berapapun yang kita dapatkan, itu kadang udah enggak ini Mas. Udah enggak match dengan hati. Udah seneng aja gitu Mas. Seneng aja. Kadang baru kerasa kalau udah diselesaikan sama kebutuhan, sama pekerjaan. Kalau mungkin karena freelance aku kerjanya fleksibel, jadi meskipun nantinya nggak seberapa, kayak senang gitu Mas, dapat uang segitu gitu, senang. Nah, cuman pada akhirnya kan kayak butuh kebutuhan lebih, banyak kebutuhan yang kemudian memaksa kita harus bekerja lebih. Nah, sayangnya, ya bukan sayangnya sih Mas, sebenarnya aku nggak boleh kerja di luar kota gitu. Aku nggak boleh kerja di luar kota. Sementara jurusanku kan teknik gitu, engineer gitu. Jadi emang yang lebih banyak lowongan kerjanya di luar kota gitu. Tapi orang tua nggak merestui. Bagiku restu orang tua itu benar-benar yang paling utama gitu. Ya udah, aku yakin meskipun aku di kampung halaman di Situbondo gitu, pasti aku tetap bisa berkarir lah. Misalnya tetap bisa berkarir gitu. Wah, menarik sih. Dan ini kalau boleh tanya, yang dilakukan untuk saat ini sekarang masih nulis Mas? Kalau nulis di artikel itu udah resign sih Mas. Oh gitu. Ya, udah resign. Karena satu ya itu tadi, kemudian gear kayaknya udah gak memungkinkan gitu. Karena juga aku masih harus input dan ada kerjaan lain juga gitu yang kemudian kayaknya udah gak nutup juga. Tapi waktu nulis itu memang passionnya di sana ya? Iya, karena selain itu kan juga nulis sendiri gitu Mas. Dan disclaimer juga Mas Muhsin, bukunya udah saya baca ya, yang keluaran pertama Mas ya? Iya, 2020. Judulnya? Rentan. Itu menarik sih. Dan untuk yang kedua Mas, sudah proses? Masih belum diterima penerbit. Belum ya, masih proses ya? Masih proses.
Dan memang walaupun seorang engineer biasanya kuliahnya megang mesin-mesin gitu, ternyata bisa nulis dan ternyata juga diapresiasi sama salah satu dosen. Iya kan? Ya, luar biasa, Pak Ari. Karena emang sharingnya dalam proses buku rentan itu emang sama Pak Ari. Oh iya. Ya, emang sama Pak Ari. Jadi mulai sharing awal, kemudian disaranin, diajarin untuk nyusun kerangka konsep, kerangka buku dan lain-lain. Sebenarnya saran dari Pak Ari. Gitu. Bahkan sempat diremehkan juga tuh sama Pak Ari. Diremehkan gimana? Apalagi kan, iya, maksudnya diremehkan dalam artian gini, bukan remehkan yang negatif ya. Bilangnya sih diremehkan dalam artian positif gitu. Pak Ari bilangnya sih setelah aku ngirim buku kemarin gitu. Jadi gini, jadi ceritanya tuh kan anak mesin ya, Mas. Iya, benar. Ya tahu lah, terkenal gitu lah ya. Anak teknik terkenal ya uraan dan lain-lain gitu lah. Kemudian mungkin adalah orang pertama yang sharing dengan Pak Ari perihal hal serius, apalagi sampai sharing tentang buku gitu. Jadi Pak Ari waktu itu mungkin menganggapnya mungkin ini hanya semangat di awal aja gitu, gitu. Karena sharing ke Pak Ari mungkin di tahun 2020 awal ya. Yeah. 2020 awal gitu. Akhirnya selang 1 tahun aku kirim buku ke Pak Ari gitu. Aku kirim lewat jasa pengiriman gitu kan, karena Pak Ari sekarang udah enggak udah jarang standby di Banyuwangi, sering-sering di Jember ya. Jadi aku kirim buku itu gitu. Akhirnya beliau bilang, "Nih anak dulu sekedar sharing, gak nyangka kalau dia ternyata beneran sampai terbit gitu. Gak cuma semangat di awal gitu sih. Tapi emang positive vibes banget sih, Pak. Pak Ari benar-benar positive vibes banget, artinya memberikan semangat, kemudian memberikan dukungan waktu itu untuk aku menulis. Salah satu dukungan terbesar dari Pak Ari. Iya benar sih, dan saya pun juga merasa bahwa nggak apa-apa kita berada pada posisi mungkin sebagai seorang engineer gitu kan, biasanya memegang alat-alat berat gitu, terus kemudian menulis itu nggak masalah sih sebenarnya. Dan ketika kita mendapatkan uang atau cuan dari hal-hal yang kita senangi, kenapa tidak gitu kan ya? Iya, benar. Kalau tidak sih Mas, nggak ada sebuah keharusan, bukan hal yang mutlak, hal yang wajib ketika seorang engineer harus di bidang teknik mesin gitu. Makanya aku dulu pernah sama salah satu dosenku gitu ya. Salah satu dosen aku bilang gini, dia selalu vokal tentang anak mesin, harus kerja di mesin, harus ini dan lain-lain. Ketika itu aku berani nyeletuk seberapa yakin Bapak 300 mahasiswa Bapak yang ada saat ini akan bekerja di bidangnya. Dan seberapa besar peluang di dunia luar untuk kita bekerja di bidang yang sesuai seorang engineer gitu. Iya. Beliau tidak bisa menjawab. Artinya bukan dalam artian beliau mungkin juga tidak bisa menjamin hal itu. Artinya gini Mas, artinya benar-benar tidak ada yang bisa menjamin kita akan seperti apa ke depan, kita akan bekerja apa ke depan, kita akan dapat uang dari mana ke depan, itu nggak ada yang bisa menjamin gitu. Itu nggak ada yang bisa menjamin. Makanya kayak tetap jalan, tetap melangkah, tetap berproses ngelakuin apapun yang perlu dilakuin, itu sih poinnya di situ sih gitu. Poinnya di situ sih gitu. Karena kita hidup ini bukan untuk muasin hasrat orang gitu. Kita hidup bukan untuk muasin hasrat orang. Artinya kita hidup bukan untuk menuhin ekspektasi orang, keinginan orang, kayak keinginan maksudnya keinginan kampus untuk kita bekerja di bidangnya dan ini enggak, kita hidup bukan untuk itu. Ya, kita hidup untuk bahagiain diri sendiri, kita hidup untuk bermanfaat bagi orang-orang yang kita sayang, bagi diri sendiri terutama itu. Yang harus memang dipegang teguh gitu ya. Iya, gitu. Jadi nggak ada masalah seorang engineer kemudian menjadi penulis itu nggak ada masalah. Mau jadi apapun gitu nggak ada masalah. Intinya sebenarnya harus jujur ya.
kepada diri sendiri, apapun yang kita lakukan, intinya kita memang berniat berada di sana atau memang punya semangat kalau tidak salah gitu kan ya, punya semangat untuk melakukannya, why not, apapun itu gitu ya. Apapun itu. Intinya jangan jadi manusia yang cuma ini apa, rame di awal gitu, kayak apa ya, keras bunyinya doang gitu. Jangan jadi manusia yang cuma keras bunyinya doang, tapi harus ada tindakan gitu. Jadi jangan cuma jadi manusia yang kalian bisa berekspektasi gitu, karena semua orang itu bisa berekspektasi gitu, tapi Benar. yang bisa bertindak itu nggak semua. Nah, jadi yang minoritas dong ya. Jangan jadi mayoritas terus dong. Gitu. Jadi yang minoritas dong. Jadi yang kalian lebih banyak bertindak gitu. Apapun itu. Apapun itu. Ya, dan selama itu hal-hal baik gitu. Seberapapun hasilnya, kita akan tetap terima ya, ada kepuasan tersendiri. Benar ada kepuasan tersendiri. Oke. Berapapun hasilnya, karena ya ini juga cerita sedikit aja ya Mas. Dengan aku yang lulusan D3 ini bukan vaksinnya. Aku yang lulusan D3, aku yang kuliah kemudian setelah lulus dapat bayaran under 1.000 gitu ya, di under 1 juta gitu, di bawah 1 juta gitu. Itu mungkin bagi anak-anak lain itu kayak wah, masa lulus kuliah dengan biaya yang mahal gitu, bayaran sekian gitu. Tapi bagiku aku bersyukur. Beneran ini serius ya Mas. Lepas dari halah munafik, kamu butuh uang ya butuh bos. Kalau uang ya butuh. Kalau uang butuh. Tapi di luar itu, di luar cuan ya, kita mengesampingkan cuan, itu ada poin dari kehidupan yang bisa kita ambil, gitu. Ada hikmahnya gitu. Artinya apa? Untuk saat ini aku benar-benar bisa menghargai seberapapun hasil yang aku dapat gitu. Aku bisa menghargai gaji, aku bisa menghargai salary yang aku dapat gitu Mas. Value yang aku dapat. Berapapun gitu loh Mas, berapapun. Gitu. Jadi dimulai dari bawah. Mungkin kalau aku baru lulus kemarin kemudian ditawarin perusahaan dengan bayaran 10 juta, dengan bayaran 5 juta gitu. Mungkin aku kurang bisa menghargai ya Mas, ke uang gitu ya. Betapa sulitnya cari uang. Mungkin aku kurang bisa menghargai. Mungkin aku jadi generasi saat ini gitu ya. Yang baru lulus harus bayaran 10 juta, yang baru lulus harus 2 digit gitu. Iya, itu larinya ke mental sebenarnya tadi pada akhirnya. Dan kalau saya boleh simpulkan, berarti di situ harus ada yang namanya syukur ya. Syukur. Benar. Dan juga passion gitu kan. Benar. Kita memang suka dengan hal yang kita lakukan, kemudian kita mensyukuri. Karena saya juga percaya Mas bahwa apapun itu dalam proses kita nggak ada yang sia-sia, gitu kan. Kuliah di mesin itu nggak sia-sia ketika mereka jadi seorang penulis, gitu kan. Sangat tidak sia-sia. Benar, sangat tidak sia-sia. Pasti tetap ada sesuatu hal yang bermanfaat di kemudian hari, gitu ya. Benar banget. Berarti sekarang si Bapak Mas kayaknya kemarin juga sempat di radio ya? Iya, di radio. Di radio masih sampai sekarang masih di radio. Oh, masih. Masih siaran. Sembari ini sekarang kerja di jasa interior sih Mas. Oh, jadi memang multitasking sekarang ya? Udah keluar dari jalurnya semua. Tapi multitasking lebih ke nyeleweng ya. Terus berkembang gitu ya? Iya, benar. Karena juga saya memantau Mas, walaupun kadang nggak komen gitu kan, di postingan Mas Muhsin itu luar biasa sih. Dan pesan saya, teruskan. Itu sangat bermanfaat dan ya mungkin ada dampak lain yang lebih besar gitu kan. Oke Mas, sebagai closing statement ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Oke. Ya itu tadi buat teman-teman nih ya yang baru lulus, terutama yang baru wisuda baru aja kemarin nih. Karena adik-adik kelas semuanya gitu. Yang terpenting ya dari kalian, kita kalau bicara cuan nih, sebenarnya yang terpenting dari
cuan itu bukan seberapa banyak sih, bukan seberapa banyak yang kita dapat gitu, tapi seberapa bersyukur kita dapat uang itu. Tapi seberapa bersyukur kita dapat uang itu gitu. Jadi nggak masalah. Misal kalian baru lulus, kalian yang seorang engineer, kalian yang seorang arsitek, apapun itu, kemudian kerja sebagai barista kafe, kerja sebagai penulis, kerja sebagai apapun gitu. Intinya nggak ada pekerjaan yang rendah gitu. Lagi itu adalah pekerjaan yang baik dan halal, nggak ada pekerjaan yang rendah gitu. Lakukan aja gitu. Kita nggak tahu jalan kita yang mana, kita nggak tahu. Hidup ini gambling gitu. Hidup ini seperti kita berjudi gitu ya. Hidup ini seperti kita berjudi gitu. Jadi kita nggak tahu mana yang terbaik gitu. Nah, pilih aja gitu. Entah ini yang terbaik atau entah ada yang lain. Yang pasti tetap bergerak. Justru yang nggak bergerak itu sih. Yang lainnya. Ya, kemarin lagunya ya, No Lab ya. No Lab. Luar biasa. Ya, itu aja sih Mas Ali. Terima kasih Mas Muhsin di perbincangan kali ini, luar biasa. Dan saya secara pribadi mendapatkan insight yang luar biasa sih terkait dengan ya tema sederhana, cuan, tapi sebenarnya di masing-masing orang memiliki dampak yang luar biasa. Karena memang seberapapun itu pasti ada yang namanya perjuangan, ada yang namanya letih, ada yang namanya mungkin tidak cukup, dan ada yang namanya bersyukur. Terima kasih Mas Muhsin kebersamaannya di podcast kali ini bersama saya Ali Altaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.